Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Izin dokter, perkenalkan saya Akira Januarti dengan NIM 243010801001 dari Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya, Program Studi Pendidikan Dokter. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi ekstremitas inferior. Nah, di dalam penyampaian materi ekstremitas inferior ini, saya membaginya dalam beberapa regio atau poin-poin pentingnya. Yang pertama adalah regio glutea, kedua adalah regio femur, dan di bawah regio femur ada genu, selanjutnya adalah regio cruris, dan terakhir adalah regio pedis. Baiklah, kita akan mulai dengan membahas glutea. Glutea membentuk pinggul atau bokong. Di dalam glutea tersendiri terdapat tulang-tulang penyusunnya. Apa saja tulang-tulang penyusunnya? Yang pertama adalah os coxae atau tulang panggul. Di tulang panggul tersebut terdapat ilium, ischium, dan pubis. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang telah saya sediakan ya. Dan selanjutnya adalah os sacrum atau tulang segitiga di dasar kolumnar vertebralis. Selanjutnya adalah os coccyx atau tulang ekor. Nah, di dalam glutea ada otot-otot penyusunnya juga. Karena sebelumnya tulang, sekarang adalah otot. Nah, di dalam glutea maximus berorigo di fascies posterior os ilium, bagian dorsal, os sacrum, dan os coccyx, serta ligamentum sacrotuberal. Berinsersio juga di tractus iliotibialis, bagian superior fascias lata, dan tuberositas glutea femur. Teman-teman bisa melihat yang mana nih glutea maximus, yaitu yang telah saya beri warna hijau ya. Dan glutea maximus ini juga berinervasi di nervus gluteus inferior, lumbal kelima, sacrum pertama sampai sacrum yang kedua. Nah, apa saja aksi yang diberikan, yaitu ekstensi paha, rotasi lateral paha, membantu aduksi di paha, serta stabilitas pelvis saat berdiri. Nah, kita lanjutkan ke otot yang kedua, yaitu glutea medius. Di glutea medius ini berorigo di fascies glutea os ilium di antara linea glutea anterior dan posterior. Teman-teman bisa melihat lagi yang mana glutea medius yang saya beri warna hijau ya teman-teman. Dan glutea medius ini berinsersio di trochanter major femur atau permukaan lateral. Inervasinya di mana? Inervasinya di nervus gluteus superior, lumbal keempat, lumbal kelima, dan sacrum yang pertama. Dan aksi yang diberikan oleh glutea medius adalah abduksi paha, stabilitas pelvis selama berjalan. Jadi ketika teman-teman stabil dan berjalan, glutea medius lah yang beraksi. Kita lanjut ya di glutea minimus. Glutea minimus ini berorigo di fascies glutea os ilium di bagian linea glutea anterior yang mana berinsersio di trochanter major femur bagian permukaan anterior. Inervasinya di nervus gluteus superior, lumbal keempat, lumbal kelima, dan sacrum yang pertama. Aksinya adalah abduksi dan rotasi medial paha. Nah, selanjutnya adalah piriformis. Piriformis ini berorigo di fascies pelvina os sacrum. Dia juga berinsersio di trochanter major femur permukaan atas. Inervasinya di nervus piriformis, sacrum pertama, sacrum kedua juga. Dan apa yang akan dilakukan piriformis? Aksinya apa? Aksinya adalah rotasi lateral paha dan abduksi paha saat fleksi. Nah, selanjutnya adalah obturator internus. Obturator internus ini berorigo di membrana obturatori atau obturatoria.
di mana merupakan permukaan internal, dan insersionya di trochanter major femur. Inervasinya di mana? Inervasinya ada di nervus obturator internus di lumbar kelima dan sacrum yang pertama. Dan aksinya adalah rotasi lateral di paha. Nah, selanjutnya adalah gemellus superior. Gemellus superior ini berorigo di spina ischiadica. Inersionya di trochanter major femur melalui tendon obturator internus. Inervasinya di nervus obturator internus, lumbar kelima, dan sacrum yang pertama. Aksi yang diberikan oleh gemellus superior adalah rotasi lateral paha. Nah, selanjutnya adalah gemellus inferior. Gemellus inferior berorigo di tuberositas ischiadica. Insersionya di trochanter major femur melalui tendon obturator internus. Inervasinya di nervus quadratus femoris, lumbar kelima, dan sacrum yang pertama. Teman-teman bisa lihat ya di mana gemellus inferiornya, dan gemellus inferior ini juga beraksi rotasi lateral paha. Kita lanjutkan di quadratus femoris. Teman-teman bisa melihat dulu ya gambar di mana letak dari quadratus femoris itu tersendiri. Nah, quadratus femoris ini juga berorigo di tuberositas ischiadica. Inersionya di crista intertrochanterica femur, dan inervasinya berada di nervus quadratus femoris, lumbar kelima, dan sacrum yang pertama. Aksi yang dilakukan adalah rotasi lateral paha dan adduksi paha. Baik, kita telah membahas tulang dan ototnya di gluteus. Nah, apa saja sih nervus dan arteri yang berada di gluteus? Yang pertama adalah nervusnya ya. Nervusnya ada nervus gluteus superior yang inervasinya di gluteus medius, minimus, dan tensor fasciae latae. Dan nervus selanjutnya adalah nervus gluteus inferior, inervasinya di gluteus maximus. Selanjutnya adalah nervus ischiadicus melewati regio nervus menuju regio femur posterior, dan selanjutnya adalah nervus cutaneus femoris posterior, memberikan sensasi pada kulit bokong bagian bawah. Teman-teman bisa melihat yang mana nervus gluteus superior, nervus gluteus inferior, nervus ischiadicus, dan nervus cutaneus femoris posterior. Saya sudah urutkan bagian-bagiannya sesuai teks yang saya berikan ya teman-teman. Jadi teman-teman tahu nih apa aja bagian-bagian di nervusnya. Selanjutnya kita akan membahas apa saja arteri-arteri yang ada di dalam glutea. Yang pertama adalah arteri glutea superior. Selanjutnya adalah arteri glutea inferior. Teman-teman bisa lihat juga letak dari arteri glutea superior dan inferior. Baik, kita akan lanjut pembahasan ke femur. Femur tersusun atas tulang os femur, di mana tulang panjang yang membentuk kerangka utama paha. Jadi teman-teman bisa lihat di mana letak femur teman-teman. Bisa lihat ya pada gambar yang telah saya sediakan berwarna hijau. Baik, kita lanjutkan. Tulang-tulang penyusun pada femur adalah iliopsoas. Apa itu iliopsoas? Di mana iliopsoas gabungan musculus iliacus dan musculus psoas major. Berorigo di iliacus, fossa iliaca, dan psoas major, vertebra lumbalis atau corpus, dan processus transversus. Teman-teman bisa lihat ya yang mana iliopsoasnya. Dan insersionya di trochanter minor femur, inervasinya di nervus femoralis, lumbar kedua dan lumbar keempat. Aksi yang diberikan adalah fleksi paha. Baik, kita akan lanjutkan di quadriceps femoris. Di quadriceps femoris ini origonya ada rectus
tuberis atau spina iliaca anterior, inferior, dan acetabulum. Selanjutnya adalah pastus lateralis atau garis acipera femur trochanter major. Selanjutnya ada pastus medialis, di mana ini garis acipera femur. Selanjutnya ada pastus intermedius, permukaan anterior femur. Insersionya di mana? Insersionya berada di patella melalui tendon patella ke tuberositas tibia. Inervasi yang diberikan quadriceps femoris adalah nervus femoralis, lumba kedua, lumba ketiga, dan lumba keempat. Aksi yang diberikan adalah ekstensi lutut. Rectus femoris juga membantu dalam fleksi di pinggul. Biceps femoris. Biceps femoris berorigo di long heart, tuberositas ischi, dan short heart di garis aspera femur. Insersionya di caput fibula dan inervasinya di nervus ischiadicus, lumbar kelima, sacrum pertama, dan sacrum yang kedua. Aksi yang diberikan adalah fleksi lutut dan ekstensi di pinggul. Kita lanjut di semitendinosus. Nah, semitendinosus ini berorigo di tuberositas ischi dan insersionya di tibia bagian medial, inervasinya di nervus ischiadicus, lumbar kelima, sacrum pertama, dan sacrum yang kedua. Dan untuk aksinya apa? Aksi yang diberikan adalah fleksi lutut dan ekstensi di pinggul. Nah, nama yang sama tapi berbeda yaitu semimembranosus. Nah, semimembranosus ini berorigo di tuberositas ischi dan inersionya di tibia bagian medial. Inervasinya di nervus ischiadicus, lumbar kelima, sacrum pertama, dan sacrum yang kedua. Aksi yang diberikan adalah fleksi lutut dan ekstensi pinggul. Teman-teman bisa lihat ya, semimembranosus yang mana yang sudah saya berikan warna hijau. Nah, femur juga memiliki nervus dan arterinya. Nervus yang ada pada femur adalah nervus femoralis yang menginervasi otot-otot anterior pada paha seperti quadriceps ya, dan nervus ischiadicus menginervasikan otot-otot posterior paha seperti hamstring. Dan apa saja arteri yang berada di femur? Nah, arteri yang berada di femur ada arteri femoralis dan arteri profunda femur. Oke, kita lanjut ke genu. Genu atau yang lebih dikenal dengan lutut adalah bagian anatomi yang mencakup sendi genu sebagai penghubung antara femur atau tulang paha di atas dan tibia serta fibula di bawah, di mana lutut adalah sendi sinovial tipe Engsel yang kompleks dengan kemampuan fleksi, ekstensi, dan sedikit rotasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa genu ini adalah lutut yang menghubungkan antara paha atas teman-teman dan bawah. Di bawah ini ada yang namanya tibia dan fibula. Nah, jadi dia penghubung antaranya. Bisa seperti ini ya, penghubung. Jadi dia di tengah-tengahnya menghubungkan. Kalau tidak ada itu tidak bisa dihubungkan ya. Oke, kita bahas ya. Tulang-tulang penyusunnya ada femur, di mana condylus medial dan lateral pada ujung distal berartikulasi dengan tibia. Permukaan artikular untuk patella pada bagian anterior. Selanjutnya adalah tulang tibia. Tibia adalah condylus medial dan lateral pada ujung proksimal menopang beban tubuh. Dan tuberositas tibia sebagai tempat perlekatan ligamentum patella. Selanjutnya adalah patella. Patella adalah tulang sesamoid terbesar yang terletak di dalam tendon quadriceps femoris yang berfungsi sebagai pelindung sendi dan meningkatkan efisien otot quadriceps. Teman-teman bisa lihat ya, yang mana femur, yang mana tibia, dan yang mana patella. Nah, kita bahas
otot-ototnya. Tapi sebelum itu kita bahas nih apa aja struktur-struktur di sendi lutut ini atau genu ya. Yang saya bagi, yang pertama adalah ligamentum atau ligamen sendi lutut. Ada anterior cruciatum ligament atau ACL, membatasi gerakan anterior tibia terhadap femur. Selanjutnya adalah posterior cruciatum ligament atau PCL singkatannya, itu membatasi gerakan posterior tibia terhadap femur. Selanjutnya ada medial collateral ligament atau MCL, itu merupakan memberikan stabilitas pada sisi medial di lutut. Selanjutnya adalah lateral collateral ligament atau LCL, merupakan menstabilkan sisi lateral lutut. Dan terakhir adalah ligamen patella, di mana menghubungkan patella dengan tuberositas tibia. Nah, ini sudah saya sediakan juga ya gambar-gambar dari ligamentum di sendi atau genunya. Nah, kita bahas yang selanjutnya ada meniskus atau batasan sendi di lutut. Ada apa saja ya? Yang pertama adalah meniskus medial yang membentuk badan sabit, membentuk bulan sabit, lebih besar dan kurang fleksibel. Di mana meniskus lateral temannya adalah lebih bulat dan fleksibel, membantu meredam tekanan. Jadi satunya kurang fleksibel dan satunya fleksibel. Dan selanjutnya adalah fungsinya apa ya dari meniskus ini? Kok ada ya batas sendi lutut? Nah, fungsinya adalah penyerapan beban, stabilitas lutut, dan distribusi cairan sinovial. Nah, kita bahas otot-ototnya sekarang. Otot-otot di extensor lutut comparable anterior, di quadriceps femoris. Yang pertama adalah rectus femoris yang berorigo di spina iliaca anterior inferior atau SIAI, dan insersionya di basis patella melalui ligamentum patella ke tuberositas tibia. Dan inervasinya di mana? Inervasinya berada di nervus femoralis lumbal kedua dan lumbal keempat. Nah, untuk aksi yang diberikan adalah ekstensi lutut yang membantu fleksi di panggul. Teman-teman tahu dong panggul. Oke, selanjutnya adalah vastus lateralis, medialis, dan intermedius. Ini ada 3 ya. Ada saya berikan juga gambarnya yang warna hijau ya teman-teman. Untuk origonya di sepanjang permukaan femur, insersionya di basis patella, inervasinya di nervus femoralis lumbal kedua, lumbal keempat. Dan aksi yang diberikan adalah ekstensi di lutut. Nah, selanjutnya adalah hamstringnya, ada biceps femoris, berorigo di tuberositas ischiadicus atau kepala panjang, dan linea aspera atau kepala pendek. Teman-teman bisa lihat ya, yang mana bagiannya yang saya berikan warna hijau. Untuk insersionya di kepala fibula dan inervasinya di nervus ischiadicus lumbal kelima dan sakrum yang kedua. Dan aksinya apa yang diberikan adalah fleksi lutut, rotasi lateral tibia saat lutut fleksi. Nah, selanjutnya di bagian hamstring juga ada semitendinosus, di mana berorigo di tuberositas ischiadica, insersionya bagian medial tibia, dan inervasinya di nervus ischiadicus lumbal kelima dan sakrum yang kedua. Nah, untuk aksi yang diberikan adalah fleksi lutut, rotasi medial tibia. Nah, ini namanya juga mirip tapi beda ya, yaitu semimembranosus. Semimembranosus ini berorigo di tuberositas ischiadica. Inersionya di kondilus medial tibia. Inervasinya di mana? Di nervus ischiadicus lumbal kelima dan sakrum yang kedua.
Untuk ASI yang diberikan adalah fleksi lutut, rotasi medial, tibia. Teman-teman bisa lihat ya, di mana bagian dari semi membranosusnya. Saya beri warna hijau. Kita lanjut ke popliteus. Popliteus berorigodicodilus lateral femur dan insersionya di permukaan posterior tibia. Untuk inervasinya di nervus tibialis, lumbal keempat, dan sakrum yang pertama. Untuk aksinya yaitu membuka atau kunci lutut saat ekstensi dengan rotasi medial tibia. Teman-teman bisa lihat ya, yang mana popliteusnya yang saya berikan warna hijau. Sekarang kita bahas nervus dan arteri yang berada di genu. Yang pertama adalah nervus femoralis, kedua adalah nervus ischiadicus, ketiga adalah nervus tibialis dan fibularis. Untuk arterinya apa saja, yaitu arteri poplitea, di mana arteri poplitea terbagi atas arteri genicularis dan cabang ke arteri tibialis anterior dan posterior. Baik, kita akan lanjutkan ke bagian kruris atau yang lebih dikenal dengan betis. Dalam kruris terdapat dua tulang penyusun. Apa saja tulang-tulang penyusunnya? Yang pertama adalah tibia dan yang kedua adalah fibula. Teman-teman bisa melihat pada gambar yang telah saya sediakan, yaitu ada tibia dan ada fibula. Apa itu tibia? Tibia adalah tulang besar pada bagian medial betis, yang mana berfungsi sebagai penopang berat badan tubuh utama. Jadi dia yang menopang berat badan. Yang selanjutnya adalah fibula. Fibula adalah tulang kecil yang di belakang tibia. Teman-teman bisa melihat ya kan, di mana fibula itu berada di bagian lateral betis, yang mana membantu stabilitas tetapi tidak menanggung beban langsung. Selanjutnya kita akan membahas apa saja otot-otot yang ada di kruris ini. Yang pertama adalah gastrocnemius. Gastrocnemius ini berorigodicondylus femur, bagian medial dan bagian lateral. Dia berinsersio di calcaneus melalui tendon Achilles dan inervasinya di nervus tibialis sakrum pertama dan sakrum yang kedua. Apa yang aksi yang diberikan yaitu fleksi lutut dan plantar flexion di kaki. Nah, selanjutnya adalah soleus. Soleus ini berorigo di fibula bagian posterior dan tibia linea musculus soleus, yang mana berinsersio di calcaneus melalui tendon Achilles dan inervasinya di nervus tibialis sakrum pertama dan sakrum yang kedua. Apa yang dilakukannya, apa aksi yang diberikannya, yaitu plantar flexion kaki yang terutama saat lutut ekstensi. Jadi teman-teman bisa melihat ya, di mana soleus itu bagian dalamnya dari otot yang telah kita bahas. Flexor digitorus longus, di mana berorigo, dia berorigo di tibia bagian posterior. Teman-teman bisa melihatnya, di mana bagiannya melewati gambar yang telah saya sediakan. Dan dia berinsersio di jari kaki yang kedua sampai yang kelima, phalanges distal, dan inervasinya di nervus tibialis sakrum yang kedua dan sakrum yang ketiga. Apa aksi yang diberikannya? Yaitu fleksi jari kaki 2 sampai 5, plantar flexion kaki dan interflexion. Nah, selanjutnya adalah tibialis posterior. Dari namanya tibialis posterior ya, dia berorigo di tibia dan fibula bagian posterior tentunya, di mana dia berinsersio di navicular cuneiform dan metatarsus 2 sampai 4. Dia berinervasi di nervus tibialis lumbal keempat dan lumbal kelima. Aksi yang diberikan adalah flexion kaki dan inversion. Nah, selanjutnya adalah flexor hallucis longus. Dia berorigo di fibula bagian posterior, di mana berinsersio di ibu jari kaki phalanges distal, inervasinya di nervus tibialis, sakrum yang kedua dan sakrum yang ketiga. Aksi yang diberikan yaitu fleksi ibu jari kaki, plantar flexion kaki, dan interflexion.
Nah, selanjutnya adalah tibialis anterior. Dari namanya tibialis anterior, yaitu berorigo di tibia bagian lateral dan membrana interosea, di mana berinsersio di cuneiform medial dan metatarsus yang pertama. Inervasinya di mana? Inervasinya di fibula profundus, lumbal keempat dan lumbal yang kelima. Aksi yang diberikan adalah dorsiflexion kaki dan inversion. Selanjutnya adalah extensor digitorum longus, di mana berorigo di tibia dan fibula bagian anterior. Teman-teman bisa melihat pada gambar yang telah saya sediakannya, yang mana letak dari extensor digitorum longus itu tersendiri. Dan dia berinsersio di jari kaki 2-5 phalanges distal. Inervasinya di mana? Di nervus fibularis profundus, lumbal kelima dan sacrum yang pertama. Aksi yang diberikan adalah ekstensi jari kaki 2-5, dorsal flexion kaki. Nah, selanjutnya adalah extensor hallucis longus. Teman-teman bisa lihat terlebih dahulu di mana lokasinya, di mana extensor hallucis longus ini berorigo di fibula bagian anterior dan membrana terosea. Insersionya di ibu jari kaki phalanges distal, inervasinya di nervus fibularis profundus, lumbal kelima dan sacrum yang pertama. Aksi yang diberikan oleh extensor hallucis longus adalah ekstensi ibu jari kaki dan dorsal flexion di kaki. Nah, sekarang kita akan bahas nervus dan arterinya. Apa saja nervus dan arterinya? Yang pertama kita akan bahas nervusnya. Nervus yang pertama adalah nervus tibialis, di mana berinervasi di otot-otot posterior pada betis seperti gastrocnemius, soleus, flexor digitorum longus, tibialis posterior, dan flexor hallucis longus. Dan selanjutnya adalah nervus fibularis profundus, di mana dia berinervasi di otot-otot anterior pada betis seperti tibialis anterior, extensor digitorum longus, dan extensor hallucis longus. Yang terakhir adalah nervus fibularis superficialis, yang mana berinervasi otot-otot lateral betis seperti peroneus longus dan peroneus brevis. Selanjutnya, apa saja arteri-arterinya? Yang pertama adalah arteri tibialis posterior, yang mana memberikan suplai darah untuk otot posterior betis dan struktur terkaitnya. Selanjutnya adalah arteri tibialis anterior, yang mana memberikan suplai darah untuk otot anterior di betis. Selanjutnya adalah arteri fibularis, di mana cabang dari arteri tibialis posterior yang menyuplai darah ke otot-otot lateral. Baik, kita akan lanjut ke regio terakhir, yaitu pedis atau kaki. Nah, di pedis ini terdapat tulang penyusunnya dari tarsal, metatarsal, dan phalanges. Untuk tarsal dikelompokkan 7 tulang nih di bagian belakang kaki, termasuk talus, calcaneus, navicular, dan 3 cuneiform dan cuboid. Untuk metatarsal, 5 tulang panjang yang membentuk bagian tengah kaki. Ya, kalau ini diibaratkan kaki, nah di sini ya teman-teman bisa lihat juga di gambar yang telah saya berikan ya. Dan phalanges atau jari kaki itu terdiri dari 3 phalanges proksimal, middle, dan distal. Untuk jari 2-5. Nah, untuk jempol atau yang dikenal dengan hallux itu cuma terdiri dari proksimal dan distalnya saja. Jadi tidak ada middle-nya ya. Teman-teman bisa lihat lagi di gambar yang telah saya berikan. Nah, kita akan bahas otot-otot penyusunnya. Untuk otot penyusunnya ada pertama adalah extensor digitorum brevis. Itu origonya di calcaneus, insersionya di jari 2-4 atau phalanges proksimal, dan inervasinya di nervus fibularis profundus, lumbal kelima, dan sacrum yang pertama. Aksi yang diberikan adalah ekstensi jari kaki 2-4. Nah, kita lanjut di extensor hallucis brevis. Tadi extensor digitorum brevis, sekarang adalah extensor hallucis brevis.
Untuk ini berorigo di calcaneus, insersionya di ibu jari kaki atau haluk ya. Phalanges proxima, inervasinya di nervus fibularis profundus, lumbal kelima dan sacrum yang ke-1. Aksi yang diberikan ada ekstensi ibu jari kaki. Kita lanjut di abduktor hallucis. Teman-teman bisa lihat ya gambarnya. Dia berorigo di calcaneus, insersio ibu jari kaki, phalanges proxima. Inervasinya di mana? Inervasinya di nervus tibialis, sacrum yang pertama dan sacrum yang kedua. Aksi yang diberikan adalah abduksi dan flexion ibu jari kaki. Nah, selanjutnya adalah flexor digitorum brachipes. Untuk flexor digitorum brachipes, teman-teman bisa lihat ya di mana letaknya di tubuh teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangkan, oh ini otot yang ada di bagian betis saya ya. Untuk origonya di calcaneus, insersionya di jari kaki 2-5, phalanges tengah, dan inervasinya di nervus tibialis, sacrum pertama dan sacrum yang kedua. Aksi yang diberikan adalah fleksi jari 2-5. Oke, kita ke abduktor digiti minimi. Nah, dia berorigo di calcaneus, insersinya di jari kaki 5, phalanges proxima. Nih, anggapannya kalau jari tangan tuh kelingkingnya, jadi minimis, mini. Nah, inervasinya di nervus tibialis, sacrum pertama dan sacrum yang kedua. Aksi yang diberikan adalah abduksi dan flexion jari kaki yang kelima. Nah, selanjutnya adalah flexor hallucis brachipes. Teman-teman bisa lihat juga ya gambarnya di mana letaknya. Untuk origonya di cuboid dan cuneiform. Insersionya di ibu jari kaki, phalanges proxima. Inervasinya di nervus tibialis, sacrum pertama dan sacrum yang kedua. Untuk aksi yang diberikan adalah fleksi ibu jari kaki halus. Abduktor hallucis. Teman-teman bisa lihat ya di mana letak dari abduktor hallucis. Aduktor, bukan abduktor ya. Nah, abduktor hallucis ini berorigo di metatarsus 2-4, bagian pelantar dan cuneiform. Untuk insersionya di ibu jari kaki, di phalanges proximal, dan inervasinya di nervus tibialis, sacrum pertama dan sacrum yang kedua. Aksinya adalah aduksi ibu jari kaki, seperti namanya ya, aduktor, jadi aduksi. Nah, kita bahas nervus dan arterinya. Apa saja nervus dan arterinya? Yang pertama adalah nervus tibialis, yang mana menginervasi otot-otot pelantar pada kaki termasuk abduktor hallucis, flexor digitorum brachipes, dan flexor hallucis brachipes. Selanjutnya adalah nervus fibularis profundus, yang mana menginervasi otot dorsalis pada kaki seperti extensor digitorum brachipes dan extensor hallucis brachipes. Selanjutnya kita bahas nih arteri yang ada. Nervusnya ada 2. Kita lanjut nih ke arterinya. Nervusnya ada 2, arterinya ada 2 juga. Teman-teman bisa lihat ya di gambar yang telah saya sediakan. Untuk arterinya ada apa saja? Arterinya ada arteri dorsal pedis, di mana arteri utama yang menyuplai darah bagian atas kaki dan jari kaki pastinya ya. Dan arteri plantaris, medialis dan lateralis menyuplai darah ke bagian bawah kaki termasuk jari kaki. Nah, teman-teman, kita udah dengarkan penjelasan dari tulang, otot-otot dan lain sebagainya di beberapa regio dan genu tentunya. Sekarang kita ke kesimpulannya. Ada kesimpulan dari regio glutea atau daerah bokong, regio femur daerah paha, genus lutut, dan selanjutnya adalah regio cruris, dan terakhir adalah regio pedis. Teman-teman bisa lihat ya apa aja rangkuman yang ada setelah saya jelaskan. Ini lebih singkatnya. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, selanjutnya adalah kesimpulannya. Tadi rangkuman, sekarang kesimpulannya, di mana
Ekstremitas inferior terbagi menjadi 4 regio utama, masing-masing dengan struktur anatomi yang kompleks dan spesifik. Apa saja? Yaitu regio glutea yang berperan dalam stabilitas pelvis dan gerakan pinggul. Kedua adalah regio femur, mengatur gerakan lutut dan panggu. Dan di regio femur di bawahnya ada penghubung nih, yaitu genus, di mana fleksi, ekstensi, dan rotasi lutut serta penyerapan tekanan, di mana selanjutnya di bawahnya atau penghubungnya adalah regio cruris, memfasilitas gerakan kaki dan memopang badan atau beban tubuh ya. Selanjutnya adalah regio pedis, di mana mendukung stabilitas dan fleksibilitas kaki dalam mobilitas sehari-hari. Jadi, sistem otot, tulang, saraf, dan pembuluh darah bekerja secara sinergis untuk mendukung fungsi berjalan, berdiri, dan berlari dengan efisien. Jadi aktivitas teman-teman dipengaruhi oleh ekstremitas inferiornya. Nah, untuk daftar pustaka atau bahan materi yang saya dapatkan tentunya dari Sobata Atlas. Ada Sobata Atlas juga edisi yang ke-23, dan tentunya ada Kenhub Atlas of Human Anatomy. Baik, demikian materi saya mengenai ekstremitas inferior. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata, kiranya dimaafkan. Demikian materi saya, semoga materi saya dapat berguna bagi teman-teman yang telah menonton dan menyaksikannya. Sekali lagi, mohon maaf bila ada salah dan terima kasih.